bisa kalau Dua. Alhamdulillah ya, kita hari ini dapat sembako di acara May Day yang sangat istimewa ini ya, apalagi buat kaum para buruh terutama ya. Kita ada beras sama sarden, ada susu sama gula, teh, kopi. Kita hari ini pokoknya sangat-sangat berbersih, terutama kepada Kementerian Republik Indonesia yang telah menyediakan paket sembako untuk hari ini. Prabowo datang ke May Day, emang nggak takut Pak? Hari ini gue sengaja datang langsung ke acara May Day. Gue pengen lihat sendiri gimana perjuangan buruh di Indonesia. Dari pagi ribuan orang udah memenuhi lokasi. Ada yang datang bawa spanduk, ada yang datang neriakin tuntutan. Tapi suasananya tetap kondusif dan tertib. Yang menarik, Presiden Prabowo juga hadir langsung di tengah hari buruh ini. Dan ternyata presiden yang terakhir datang ke hari buruh itu adalah Presiden Soekarno. Dan sekarang setelah berpuluh-puluh tahun, Presiden Prabowo yang datang ke hari buruh ini. Buat banyak orang, ini gak cuma hadir di sebuah acara. Ini adalah simbol bahwa suara buruh pengen didengar langsung sama pimpinan negara. Dan yang gue lihat hari ini, meskipun masa besar banget, tapi suasananya aman, tertib, bahkan banyak banget buruh yang datang sama keluarganya. Ini nunjukin kalau penyampaian aspirasi nggak mesti rusuh, karena di balik ramainya May Day, ada jutaan orang yang setiap harinya bekerja keras untuk negara ini tetap jalan. Oh iya, satu lagi, jangan mau diadu domba sama yang namanya nyoros. Kalian udah lihat video Prabowo di hari buruh ini belum? Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita, sehingga anak-anak buruh mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pengasuhan yang baik. Setelah gue lihat video tadi, jujur gue ingat satu hal, bahwa ternyata memang rakyat kita itu hanya butuh didengar. Dan menurut gue presiden atau pemerintah cukup mendengar lalu mengeksekusi. Dan hari ini Prabowo dengan penuh kesadaran menunjukkan keteladanan untuk menjadi pendengar yang baik itu. Jadi kita tunggu ya Pak Presiden, eksekusi dari semua yang dijanjikan di hari ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Katanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Lo yang namanya juga profesional. Berapa Memang juta? Berapa juta itu? Bukunya, duitnya mau saya kembalikan. Ya. Saya kembalikan. Berapa juta kemarin? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Kalau memang mau, saya nggak tahu, belum saya buka. Itu uang dari siapa? Nah itu uang dari siapa? Dari manajemen. Lah iya, saya belum pernah buka. Kalau memang mau. Kok piye to sampean iki? Lah sing nglani duit akeh ya mergo pekokku kuwi. Gue bingung sama nih orang, udah kasih statement sesat tapi masih aja ngantri sembako dan ngatain disesak-sesakan ngantri sembako. Ya wajar lah, semua orang juga butuh. Ya kalau mungkin tahu nih orang, karena dia bilang kalau datang ke sini dibuat tidak fokus dengan pengalihan isu untuk dikasih sembako dan musik-musik di kegiatan yang ada hari buruh. Dikatain tuh pengalihan isu perjuangan. Padahal nyatanya udah dikasih kesempatan untuk ngomong dan semuanya dicatat juga sama presiden. Makanya langsung dikasih bukti tuh sama orang-orang atau netizen yang ada di sana. Tapi pas gua cek riwayatnya, ternyata emang dari dulu nih orang suka buat konten tentang pemerintah atau yang kayak hal-hal yang negatif atau jelek gitu. Apalagi bacanya Tempo. Lu semua pada tahu kan isi Tempo tuh berita apa? Tapi menurut kalian layak nggak nih orang dapetin sembako? Mari kita bahas di next video selanjutnya. May Day kemarin dibilang sengaja dibuat fokus ke sembako dan juga musik. Tapi pertanyaannya, ini kritik atau kita belum terbiasa melihat demonstrasi yang berjalan damai? Sembako dan juga hiburan, yaitu musik-musik, masih digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengalihkan isu perjuangan. Jadi orang-orang yang datang ke sini tidak fokus untuk menyuarakan perjuangannya, tapi malah fokus untuk antri sembako, untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya para pemimpin buruh udah menyampaikan aspirasi langsung di depan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Saat berbicara, Presiden tidak hanya mendengar tapi juga mencatat. Artinya, ruang dialog itu ada. Buruh tetap bicara, negara tetap mendengar. Memang benar, di lapangan ada pembagian sembako dan juga hiburan. Tapi apakah itu otomatis berarti aspirasi buruh langsung dibungkam? Atau ini justru cara berbeda menyuarakan tuntutan tanpa harus diiringi ketegangan? Mungkin kita memang belum terlalu terbiasa melihat demonstrasi yang tetap kritis tapi berjalan damai. Tapi jangan sampai demi engagement, kita malah membentuk kesan seolah perjuangan buruh bisa dibungkam hanya dengan sembako dan juga musik. Karena pada akhirnya perjuangan buruh tetap nyata dan patut kita apresiasi. This is my perspective. What's yours? Ini orang bilang kalau demo May Day kemarin fokusnya hiburan dan sembako. Jadi orang-orang yang datang ke sini tidak fokus untuk menyuarakan perjuangannya, tapi malah fokus untuk antri sembako, untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Berarti ketahuan banget ini orang datang cuma buat konten antri sembako dan unboxing sembako. Tapi nggak tahu rangkaian acaranya itu kayak gimana. Gue kasih tahu dah, kalau lu nggak ngikutin rangkaian acaranya. Ini acara pas presiden datang itu, para buruh udah nyampein tuntutan mereka langsung di depan muka presiden. Gak pernah terjadi kan sebelumnya? Sebelumnya kan teriak-teriak di jalan. Ini sekarang udah bisa ngomong depan presiden langsung. Ada juga wakil ketua DPR di situ. Terus maksud lu demo itu harus yang teriak-teriak di jalan, yang harus rusuh gitu? Gue sebenarnya tahu susah kan buat lu nerima untuk ngeliat kalau ada demo yang tertib dan kondusif kan? Gak terima kan lu kalau rakyat udah mulai malas sama yang namanya rusuh-rusuh?
May Day atau Hari Buruh Nasional yang sudah kita peringati pada tanggal 1 Mei kemarin itu menyisakan sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang konten kreator, dia bilang, ini presiden kurang ajar. Masa May Day itu mereka siapkan panggung, ya, kemudian ada bagi-bagi sembako. Jadi ini hanyalah sebuah trik, ya, trik dari pemerintah untuk mengalihkan isu, katanya, ya, mengalihkan isu biar para buruh itu tidak fokus dengan tujuan utamanya mereka, ya, kira-kira seperti itu. Makanya tidak heran tadi banyak netizen yang menghujat si manusia brengsek tadi itu, ya, merasa diri paling hebat. Ternyata dia juga datang untuk ikut antrian biar bisa terima sembako, ya. Ini kan ya gimana ya teman-teman, memang dasar kalau mereka punya niat yang busuk, ya, niat yang buruk kepada pemerintah, apapun mereka lakukan, ya, apapun mereka lakukan sebenarnya tidak menjadi masalah. Dimana kalau kita melihat video awal tadi, ya, mereka malah bersyukur karena bisa mendapatkan sembako. Ya, mereka bahkan tidak menyangka kalau May Day kali ini sangat berbeda. Ya, Hari Buruh itu kan terkenal dengan aksi demo yang kadang-kadang berujung pada sebuah peristiwa yang tidak kita inginkan. Ya, tetapi kali ini di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, beliau mampu, ya, membuat May Day itu seperti sebuah panggung hiburan, ya. Ini sangat keren teman-teman, ini sangat keren dan mungkin tidak pernah dipikirkan oleh pemimpin sebelumnya. Bahkan Bapak Prabowo Subianto dia berani menemui para buruh, ya, sekaligus memberikan sebuah harapan. Kalau dulu kita lihat pemimpin itu para buruh itu datang ke istana, tapi kali ini disiapkan panggung besar, ya, kemudian dia bahkan datang. Nah, ini pernah terjadi tetapi sudah sangat-sangat lama, yaitu ketika Bapak Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, siapa lagi kalau bukan Bapak Soekarno. Dan mungkin, ya, Bapak Prabowo ini menjiwai, ya, atau dia meniru apa yang biasa dilakukan oleh Bapak Soekarno. Dari penampilannya saja, ya, pakaiannya saja itu sudah sangat mirip. Jadi tidak heran kalau gaya kepemimpinannya juga itu mengikuti seperti apa yang Bapak Soekarno lakukan. Nah, pemimpin-pemimpin seperti ini masih ada saja orang yang tidak suka. Ini yang saya bingung, ya. Kira-kira gimana sih pola pikirnya mereka ini? Kok bisa tidak suka dengan pemimpin seperti ini? Giliran nanti pemimpin tidak menghargai rakyatnya, mereka juga protes. Tapi ada pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya, mereka juga tetap berkomentar yang negatif. Ya, emang dasar, ya. Ada manusia-manusia yang tidak menginginkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang lebih bermartabat, menjadi bangsa yang lebih ditakuti. Mereka lebih senang negara ini itu tuh setiap hari ada demo biar mengganggu kestabilan, ya, mengganggu pemikiran-pemikiran dari orang-orang hebat di negeri ini untuk merancang, ya, membangun bangsa ini agar lebih baik lagi. Tapi ya kita abaikan, kita yang pola pikirnya masih waras tentu harus tetap berpikir waras. Kita jangan sampai mengikuti gayanya mereka, ya teman-teman. Jangan mengikuti gayanya mereka. Ya, kita tentu tidak mau kalau Hari Buruh kemarin itu diakhiri dengan sebuah aksi-aksi yang seperti pernah terjadi pada beberapa bulan kemarin. Kita tidak mau seperti itu, ya. Bahkan beredar sebuah video, ya, sebuah percakapan, ada rencana, ya, sekelompok orang menyusun sebuah rencana untuk melakukan aksi, ya, ibaratnya mereka ini seperti penyusup.
Jadi mereka datang, tahu kan kalau namanya demo itu tuh pasti ada penyusup. Dan kemarin sempat beredar, ya, mereka menangkap ada pelaku penyusupan itu bukan dari Jakarta, tapi itu datang dari luar daerah. Dan ya memang ya kita harus memberikan apresiasi kepada petugas keamanan yang begitu gercep untuk menangkap para pelaku ya. Bravo, bravo, bravo Bapak Presiden Prabowo. Semoga Anda tetap sehat, tetap kuat, ya, memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi.